Pemirsa dan jamaah yang berbahagia, bahwa Allah ciptakan wanita adalah merupakan perhiasan. Ad-dunya mata'un wa ghairu mata'ihal mar'atus sholihah. Dunia ini laksana perhiasan, dan perhiasan yang paling indah adalah wanita yang sholih. Loh, ini wanita adalah perhiasan. Maka jangan dianggap bahan-bahan, ojo dupeh, ya toh? Bentuk tubuh, karena persoalan bentuk tubuh, kemudian perempuan ini dianggapnya lemah, dianggapnya remeh. Ya. Lelaki dengan perempuan memang tak sama, tapi bukanlah keduanya untuk dibedakan. Lelaki dengan perempuan memang berbeda, tapi bukankah keduanya sudah ada tugas dan fungsinya? Jangan anggap perempuan lemah hanya karena bentuk tubuhnya. Dialah kilau mutiara, ibunya dunia, ibunya dunia. Subhanallah. Wanita yang menjadi perhiasan dunia adalah wanita yang solihah. Wanita yang solihah yang bagaimana? Tentu pertama yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kapan saja, dalam kondisi apapun, hatinya senantiasa madep mantep melu. Kok ono sing ngendikan marang tuwa bisa bae. Madep mantep melu Gusti Allah. Artinya apa? Rutinitas ibadah senantiasa dilaksanakan. Tidak hanya lesannya mengaku agamanya apa, Islam, ya Islam, ya, tetapi tidak mau menjalankan perintah Allah. Ya. Jadi orang yang iman dan takwa kepada Allah, rutinitas ibadah dijaga dalam kondisi apapun, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain taat beribadah kepada Allah, wanita yang solihah termasuk taat kepada Allah, juga taat berbakti kepada suami. Sering kali saya sampaikan, wa atu'at zaujaha, taat kepada suami, maka dakhalatil jannah, pasti akan masuk surga. Tuh, Bu, mula dosami manut taat dengan suami ya Bu ya. Nek didhawuhi apik, sauger perintahe menika sae kita taati. Tapi kalau perintahnya ndak bener, jangan dituruti. Karena tidak selamanya suami benar terus. Kadang ada yang hilaf. Tapi kalau perintah itu baik, kita taati. Taat kepada suami juga tentu saja sebagai wanita yang solihah, dengan taat kepada suami, kemudian taat beribadah kepada Allah, senantiasa menjaga dalam setiap langkahnya untuk menjalankan segala perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau bertanya? Wonten? Oh nggih, monggo Bu. Perkenalkan, nama saya Bu Hajah Nikmatur Rasyidah. Bu Hajah Nikmatur Rasyidah dari RW 4 Kalibandeng Kulon, Semarang Barat. Monggo Bu. Yang ingin saya tanyakan, karena ini menyangkut untuk wanita, bagaimana kalau wanita tersebut karena mendapat tindakan atau guncangan, tindasan serta KDRT tersebut karena tekanan ekonomi, maka dia akan lari ke tempat esek-esek untuk memperjuangkan ekonomi karena anak, karena keluarga yang benar-benar belum bisa layak untuk mereka hidup.
Nah, untuk mengatasi itu dosakah, Bu? Oke. Sampun Bu Haji? Sampun. Subhanallah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Dan ini memang realita yang ada di sebagian masyarakat. Itu kenyataan. Terkadang persoalan ekonomi menjadikan pertengkaran di dalam rumah tangga. Terlebih-lebih lagi ketika ada terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ya, seringkali kita sampai sekarang mendengar kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Nah ini akhirnya apa menjadi alasan kemudian seorang perempuan bekerja yang ke hal-hal nek kerjane ngoten niku sakjane saya mboten nggih. Niku pun dijawab jenengan nggih. Nggih. Jadi ngeten Bu. Lah terus nek ngoten niku nek pun kadung ngoten apa ya? Apa dosa apa ora? Persoalan dosa tidak hanya panjenengan, semua kita pasti punya dosa, termasuk saya juga punya dosa. Tidak hanya panjenengan. Kita adalah manusia biasa. Semua manusia biasa pasti tidak terlepas dari perbuatan noda dan dosa. Hanya saja kapan saatnya kita mau berhenti dari perbuatan dosa itu. Ye, doniki. Usaha ikhtiar seorang muslim yang baik adalah harus punya etos kerja. Tidak boleh keset. Apalagi kok watulul amal panjang angan-angan. Senengane ande jikalau lho ngoten niku nggih. Apa meneh jaman nonton nomor jikalau buntutku metu ya niku mboten kenging gitu. Ndak boleh gitu. Tapi harus punya etos kerja, semangat bekerja ikhtiar yang baik, yang halal. Sebenarnya kalau sudah namanya berumah tangga, tugas kewajiban utama dalam hal memberikan nafkah itu ada pada suami. Tetapi ketika ada istri yang juga bekerja, dapat penghasilan, ya, ini adalah nilai plus bagi ibu, membantu perekonomian dalam rumah tangga. Tetapi tentu saja sudah panjenengan jawab tadi, cobalah usaha ikhtiar yang baik, yang halal. Susah, sudah dicoba apa belum? Katanya, kalau ada jawaban kok susah, tapi sudah dicoba apa belum? Ya. Terus kemudian mungkin ada yang pernah saya juga komunikasi, karena sekarang ini cari kerjaan susah, cari duit kalau yang anu juga dapatnya hanya sedikit, kan gitu. Sudah rekoso dapatnya sedikit. Maaf, bahwa nilai kebahagiaan, kekayaan itu tidak diukur dari banyaknya materi, tetapi adalah diukur dari kekayaan hati. Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun kecil nikmat yang kita peroleh, kalau disyukuri akan merupakan surga, ketenangan bagi kita semuanya. Meskipun kekayaan melimpah sugih amblegedu gitu, sembarang kalir ono kepengin apa wae keturutan, tapi kalau tidak punyakan hati, jadi orang yang serakah, tidak pernah bersyukur kepada Allah, maka jangan harap akan dapatkan ketenangan batin, kebahagiaan, tidak bakal. Ibu bapak, pemirsa, sebelum kita lanjutkan, ada yang mau bertanya kembali, monggo Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Suwandi. Oh iya Pak Suwandi, monggo. Di sini warga Argorjo, biasa disebut resosialisasi Argorjo atau Sunan Kuning. Warga saya khususnya di resosialisasi Argorjo, tiap tahun kan ada yang naik haji aja. Beliau naik haji aja, mungkinkah beliau sah diterima Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan untuk selanjutnya, mungkinkah bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maturun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, kebetulan saya ingat
ketika pertama kali saya berangkat haji 97. Kalau tidak salah warga Argorejo ini ada 6 orang, bapak maupun ibu 6 orang kalau tidak salah, bersama satu kloter dengan kami saat itu. Lah kemudian setiap tahun juga ada yang tindak. Lah kira-kira hajinya itu diterima oleh Allah apa enggak? Persoalan diterima dan tidaknya tidak ada manusia yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena segala sesuatu adalah tergantung dari niat kita. Hajinya itu niatnya niat apa? Mau niat piknik atau memang niat mau melaksanakan perintah Allah, terlebih-lebih mau menggunakan kesempatan ketika sampai di tanah suci, karena tanah suci berbeda dengan tanah-tanah yang lain, di mana di sana Allah akan berikan ampunan kepada siapapun yang berbuat salah, berbuat dosa. Ya. Kalau datang ke sana benar-benar dari hati yang ikhlas, ngrumangsani dosane salah oke. Tidak sembarang orang diberi anugerah bisa tindak ke tanah suci, tidak sembarang orang. Harus disyukuri bisa berangkat ke tanah suci, tapi apa? Digunakan. Ketika sudah sampai di tanah suci, benar-benar dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau betul-betul bertaubat kepada Allah, jangankan kok warga Argorejo, pembunuh saja yang sudah sampai membunuh 99 orang saja, itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita? Apakah dosa kita juga diampuni oleh Allah? Jangan kemana-mana, tetap di Embun Pagi. Nah, ngeten iki diatur Bu. Tinggal lahir gitu Mas ya.